Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang konsep blended learning dan penerapannya dalam pendidikan agama Islam. Pertama, kita awali dengan pendahuluan perkembangan pembelajaran yang pada awalnya menggunakan konsep tradisional atau tatap muka, kemudian dikembangkan oleh para ahli dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran dari pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT. Salah satu di antaranya adalah media komputer atau jaringan internetnya yang pada akhirnya memunculkan pola pembelajaran e-learning. Metode blended learning menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam artikel ini nanti akan dijelaskan tentang konsep blended learning dan penerapannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu apakah blended learning itu? Pada awalnya istilah blended learning juga dikenal dengan konsep pembelajaran hibrida yang memadukan pembelajaran tatap muka, online, dan offline. Kemudian berubah menjadi istilah blended learning. Blended artinya campuran atau kombinasi, sedangkan learning adalah pembelajaran. Pendapat ini pula dinyatakan oleh Graham bahwasanya blended learning merupakan perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan konsep pembelajaran tradisional dengan pembelajaran online dan offline yang menekankan pada pemanfaatan teknologi. Jadi, blended learning dapat diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai media dan teknologi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, di mana pelajar dan pengajar saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan pengajaran. Belajar mandiri dengan belajar berbagai modul yang disediakan, serta belajar mandiri secara online. Selanjutnya, karakteristik blended learning. Adapun karakteristik blended learning menurut John Watson pada tahun 2008 menyebutkan bahwa pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, karakteristik blended learning adalah sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face-to-face dengan belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Selanjutnya, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Tujuan blended learning yaitu yang pertama membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Selanjutnya, peningkatan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia pada setiap saat di mana saja selama masih ada akses internet.
Selanjutnya, manfaat dari blended learning diantaranya adalah proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan peserta didik atau mitra belajar. Yang ketiga, membantu motivasi keaktifan peserta didik untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada peserta didik. Sebagaimana yang lagi digaungkan oleh pemerintah sekarang, yaitu kemandirian belajar atau merdeka belajar. Yang keempat adalah meningkatkan kemudahan belajar sehingga peserta didik menjadi puas dalam belajar. Itu sebagian dari manfaat blended learning. Selanjutnya adalah prosedur pembelajaran dengan metode blended learning. Secara spesifik, Profesor Steph Schleimer tahun 2005 dan Sukarotawi pada tahun 2005 juga, bagaimana dikutip dalam jurnal D. Abdul Majid, menyarankan 6 tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal, yaitu yang pertama, menentukan jenis dan materi bahan ajar. Yang kedua, menetapkan rancangan dari blended learning yang akan digunakan. Yang ketiga adalah menetapkan format dari online learning. Selanjutnya, melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Dan yang kelima adalah menyelenggarakan blended learning secara baik dengan cara mempersiapkan, yang terakhir, mempersiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi blended. Dalam setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangan. Akan kami sebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode blended learning ini. Yang pertama adalah kelebihan dari blended learning dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Perlu kita ketahui bahwa blended learning ini tidak hanya fokus pada online, tetapi bisa kombinasi antara face to face ataupun metode konvensional yang biasa kita lakukan seperti itu dan secara online. Selanjutnya, kelebihan dari blended learning adalah pembelajaran lebih efektif dan efisien karena tidak selalu melakukan tatap muka. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka pembelajar semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Yang terakhir adalah pembelajaran menjadi lebih luas dan tidak kaku. Siswa bisa menentukan sendiri kapan waktu belajarnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari blended learning ini. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Ini merupakan kekurangan dari online learning secara umumnya, dan khususnya di media di blended learning juga terjadi bahwa media yang ada di masing-masing sekolah dan madrasah biasanya masih terdapat kekurangan sehingga pembelajaran dengan metode blended learning ini kurang efektif. Yang kedua adalah tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pembelajar seperti komputer dan akses internet. Di Indonesia sendiri memang internet merupakan sesuatu yang masih bisa dibilang mahal sehingga tidak semua orang bisa menjangkau itu. Khususnya bagi daerah-daerah yang mengalami lemahnya sinyal internet, sehingga ini menjadi salah satu kekurangan dari online learning secara umumnya ataupun blended learning secara khusus. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Ini juga menjadi masalah yang umum terjadi, bahwa penggunaan teknologi masih sangat minim. Yang selanjutnya nomor 4 adalah tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar.
seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, memang kendalanya dari fasilitas ini. Yang kelima atau yang terakhir, membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk memaksimalkan potensi dari belajar. Ini merupakan kekurangan atau hal yang menjadi penghambat dari proses learning sendiri. Pertanyaannya adalah, sebelum kita ke kesimpulan, ini tersering terjadi bahwa apakah metode blended learning ini sesuai atau bisa diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan, baik dari tingkat dasar, menengah, ataupun atas. Jawabannya iya. Karena mau tidak mau, kita harus mengubah pola mindset kita dalam proses pembelajaran. Terlebih dengan adanya perkembangan zaman saat ini dan adanya pandemi kemarin, mau tidak mau, hampir di seluruh Indonesia melakukan proses online learning karena harus menerapkan pola 3M yang kemarin diwajibkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau kita harus beralih dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan blended learning ini sangat diterapkan pada saat pandemi kemarin, yaitu dengan cara peraturan pemerintah melalui Menteri Pendidikan yang mewajibkan pelaksanaan pembelajaran secara luring atau tatap muka maksimal 50% dari jumlah siswa keseluruhan. Sehingga pada saat itu blended learning bisa digunakan ketika siswa luring. Kita menggunakan metode konvensional dengan cara memberi stimulus kepada siswa dan menjelaskan materi-materi, yang selebihnya akan dilanjutkan melalui online learning. Dan alhamdulillah kita dimudahkan dengan yang paling gampang diakses adalah adanya WhatsApp atau media komunikasi texting yang sangat hampir semua orang sudah bisa menggunakan, sehingga dengan aplikasi itu setidaknya madrasah atau sekolah membuat grup di masing-masing kelas dan menginformasikan tugas ataupun pekerjaan siswa kepada orang tua jika itu siswa masih di kelas dasar dan menengah pertama. Dan untuk SMA mungkin langsung ke siswa yang bersangkutan. Jadi blended learning ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada saat adanya pandemi yang melanda Indonesia dan dunia. Terakhir, kesimpulan bahwa pembelajaran blended learning fokus utamanya pada pelajar, yaitu menjadi student center. Pelajar harus mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran blended learning akan mengharuskan peserta didik memainkan peran lebih aktif dalam pembelajarannya. Peserta didik membuat perencanaan dan mencari materi dengan usaha inisiatif sendiri. Jadi setelah dikasih materi atau skema pembelajaran secara face to face, siswa diharapkan mampu untuk mengembangkan proses belajar mengajarnya melalui inisiatif sendiri. Dan dengan adanya blended learning ini, siswa mampu lebih memanfaatkan teknologi yang ada untuk kepentingan pendidikan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa blended learning ini tidak berarti menggantikan model belajar konvensional dalam kelas, karena blended learning ini masih menggunakan maksimal 50% untuk face to face dan 50% untuk pelajaran online. Jadi mungkin ini tergantung caranya nanti, berapa persen untuk online, berapa persen untuk face to face. Jadi penerapannya dalam
pembelajaran agama Islam. Itu dengan adanya blended learning ini, saya kira siswa bisa lebih aktif dalam menemukan solusi dari setiap tugas-tugas yang ada di sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan dan kritik serta tambahan mungkin informasi dari yang lain saya harapkan untuk melengkapi makalah yang saya sampaikan saat ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.